Oke, hai semuanya, sofam-sofamku, jumpa lagi dan balik lagi dengan kue Kak Agustina, sekoseng ya, apa kabar semuanya? Oke, kita akan membahas zodiak lagi ya, untuk bulan Maret ini. Sorry aku gak telat ya, mungkin aku beberapa hari ini agak sedikit sakit ya, agak kurang fit kemarin-kemarin ya. Oke, kita nggak menyangka ini udah bulan Ramadan ya. Gimanakah puasa kalian semuanya? Masih lancar dong tentunya ya untuk yang menjalankan ibadah puasa ya. Oke, sekarang kita akan membahas zodiak lagi ya. Sekarang gilirannya untuk membahas zodiaknya, gilirannya untuk Aries ya, Sun, Moon, Rising, and Venus di bulan Maret ini ya. Yuk kita lihat untuk kamu para Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus di Maret 2025 ini seperti apa ya. Sorry, suaraku agak sedikit habis ya. Sorry. Agak sedikit batuk aku. Oke. Oke, Aries. Yuk kita lihat Aries seperti apakah kamu para Aries ya. Oke. Ada Three of Cups ya. Oke, Death ya, the Death atau Rebirth, Death Rebirth ya. Five of Swords ya. Strength. Oke, Two of Swords. Oke, agak sedikit berat juga ini Aries. Chariot ya. Oke. Oh my god, di sini ada Five of Cups ya. Tiba-tiba kepalaku pusing. Tiba-tiba ngerasa energinya pusing langsung, jedek langsung pusing aku. Oke, mungkin ini kondisinya kamu saat ini ya, Five of Wands dan di sini ada Ace of Cup ya. Mungkin kepala. Mungkin kondisi fisik kamu, kondisi kesehatan kamu lagi menurun ya ini ya. Mungkin karena perubahan cuaca atau mungkin kamu lagi banyak pikiran. Jadi pengaruh kepada kesehatan kamu ya. Oke, dan bottom of the deck-nya di sini ada Four of Swords ya. Oke. Untuk Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus, kamu berdealing dengan zodiak atau ini energinya doang ya. Ada energinya dari water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, earth sign, Gemini, Libra, Aquarius, fire sign, Leo, Sagittarius, Aries, 9 zodiak aja, tapi yang paling terkuat di sini ada energinya Scorpio ya, Leo, Cancer. Aku di sini juga melihat ada energinya si Gemini juga. Oke. Virgo juga ada Virgo. Oke, untuk Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus di Maret ini, kalau untuk situasi kondisi kamu, aku ngerasa gini sih, mungkin kamu lagi banyak pertimbangan, lagi banyak kedilemaan dalam kehidupan kamu, terutama tentang karir maupun finansial kamu, tentang bisnis kamu ya. Mungkin di sini kamu ada yang ikut kerja sama, join bisnis sama rekan kerja atau sama teman partner bisnis atau siapa, tapi kamu ngerasa kok bisnisnya ini itu kamu jalanin makin hari seiring berjalannya waktu, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, tahun ke tahun, bulan ke bulan ya, kamu ngerasa kok enggak ada perubahan yang signifikan ya. Awalnya kamu seneng usahanya ini tuh berjalan bagus, berjalan lancar, meningkatkan profit, meningkatkan keuntungan sama kamu ya, maupun teman kamu tentang perusahaan kamu, tapi kok makin ke sini ya, tetap nggak harus perusahaan ya, usaha kamu lah juga bisa jadi ya. Tapi makin ke sini kok penurunannya tuh sangat tajam banget, dan di sini kamu ngerasa kok ada unsur kecurangan yang dilakukan oleh partner kamu, partner bisnis kamu atau rekan kerja kamu. Dan di sini kamu tuh ngerasa, sebenarnya kamu udah ngerasa lama, sebenarnya intuisi kamu tuh udah menyala lama, kayak
kayaknya si orang ini tuh nggak jujur ya sama pekerjaannya ya gitu loh. Tapi kamu berusaha untuk denial, kamu is okay lah, positive thinking lah, oke, is okay lah, is a fun. Ini nggak kenapa-napa kok, ini baik-baik aja kok. Mungkin perasaanku doang. Tapi semakin banyak kamu menemukan bukti-bukti yang bukti-bukti secara valid, kamu ngerasa bahwa mulai curiga lah lagi. Jadi kayak kamu mencari tahu bahwa kayak di sini ada unsur ketidakjujuran dalam usaha yang sedang kalian bangun, dan di sini yang kamulah yang jadi pihak yang dirugikan ya. Jadi aku ngerasa di sini kamu lagi berkonflik batin, di sisi lain kamu sudah menjalin pertemanan, persaudaraan sama nih orang, tapi sisi lain dia juga ada satu kecurangan ya, kamu bingung ini harus gimana. Apakah aku harus menyelesaikan ini, aku harus menutup usaha ini atau enggak? Kalau aku menutup usaha ini, akan banyak penalti yang harus aku penuhi, banyak kayak tanggungan-tanggungan yang harus aku selesaikan. Ini yang menjadi permasalahan kamu, ya. Oke, itu kalau kamu ikut orang lain ya mungkin kamu udah ngerasa capek, udah ngerasa bosan ikut sama pekerjaan sama orang ini. Kalau pekerjaan ini memang sesuai passion kamu, tapi secara gaji, secara income itu tidak memenuhi. Mungkin pembayarannya selalu nunggak, atau mungkin kamu tidak suka sama lingkungan kerjanya itu juga bisa jadi ya. Tapi bidangnya kamu suka, tapi lingkungannya yang mungkin nggak suka, dan kamu tuh tidak bisa berkembang, tidak bisa untuk naik jabatan, atau tidak memberikan dampak yang bagus. Padahal kamu sudah berusaha seprofesional mungkin, kamu sudah berusaha seloyal mungkin, tapi kok hasilnya tidak sesuai gitu ya. Jadi ini lagi ada pertimbangan kamu untuk apakah kamu harus stay ataukah kamu harus melepaskan untuk menyelesaikan ini semua. Itu ya. Kalau dari pekerjaan, kalau tentang percintaan kamu, percintrongan kamu ya, aku ngerasa gini sih, seseorang di masa lalu, orang yang sudah menyakiti kamu, pernah meninggalkan kamu, pernah mengkhianati kamu, menduakan kamu ya, mungkin dia akan datang kembali ke kamu, dia kembali pengen menemui kamu lagi. Ini kayaknya rata-rata lebih dominannya ini ya, persentasenya itu lebih 70% orang sudah menikah, udah bercerai sih. Jadi ini mantan suami atau mantan istri kamu. Jadi dulu mantan kamu ini pernah menghadirkan pihak ketiga dalam hubungan kalian. Kalian berpisah, kalian bercerai ya. Dia mengkhianati kamu, dia memilih sama orang lain, tapi ternyata orang yang lain, orang baru ini tidak sebaik kamu, tidak sesetia sama kamu. Maksudnya sikap setia itu beda sama kamu. Jadi dia tuh kayak menyesal, dan di sini dia pengen mencari kamu lagi, pengen ngajak kamu rujuk kembali, pengen mengulang lagi sama kamu. Tapi kamunya di sini masih menyimpan rasa sakit, rasa kecewa. Jadi kayak hati kamu tuh masih berkonflik karena kamu yang jadi pihak yang tersakiti, ya kamu belum bisa lah melupakan kesakitan-kesakitan yang dia torehkan di masa lalu ya. Jadi aku ngerasa sih dia tuh pengen kembali sama kamu, pengen rujuk sama kamu, tapi kamunya secara batin kamu tuh masih berkonflik karena setelah kalian bercerai ya, kamu lebih bahagia sendiri, kamu lebih menemukan kedamaian, lebih menemukan kebahagiaan saat kamu sendiri dibanding berpasangan sama si orang ini. Ya, kalau ini semuanya kembali ke kamu. Kalau kamu benar-benar udah nggak bisa memaafkan dia, jangan diterima. Karena yang terpenting adalah diri kamu sendiri, ya. Jangan hanya karena tuntutan, omongan dari orang sekitar kamu, dari keluarga sekitar kamu, atau orang-orang terdekat kamu bilang, karena kan kami masih punya anak, dia masih membutuhkan sosok bapaknya, sosok ibunya. Hei, yang namanya anak juga tahu kali kalau orang tuanya tuh juga nggak punya hubungan yang sehat, juga mereka juga akan merasakan kesakitannya juga. Jadi jangan mendengarkan orang lain, yang kamu perlu dengarkan adalah diri kamu sendiri, karena kebahagiaan kamu ya kamu sendiri, bukan orang lain, intinya itu. Ya, kalau kamu masih merasakan kesakitan atas pengkhianatan dia, jangan diterima, itu kan perasaan kamu, yang menjalankan kamu, bukan orang lain gitu ya. Jangan mengorbankan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaan kamu sendiri. Mereka ya tanggung jawab mereka, kamu gitu. Meskipun itu anak kamu ya,
Kamu juga harus penting untuk kamu bahagia untuk diri kamu sendiri, daripada kamu kembali sama rujuk sama seseorang ini, pada akhirnya malah mengulang kembali seperti dulu ya, dia, tidak bisa perbaiki sikapnya dia ya, kamu masih terluka ya buat apa? Katakanlah dia udah bertobat pun ya, dia udah menjadi sosok yang lebih baik, tapi kan kita kan masih kadang kan masih ada ya ingatan atas kejadian dia yang telah mengkhianati kita ya, daripada kamu tersiksa itu yang penting kamu nggak usah kembali, aku rasa gitu. Jadi, mau kamu kembali atau enggak, itu hak kamu, putuskan secara bijaksana atas dasar diri kamu sendiri, bukan dari orang lain. Jadi aku nggak bisa komentar ya, ini semua kembali ke kamu, gitu, ya. Kalau kamu yang masih single ya, mungkin di sini aku ngerasa sih untuk si Aries ya, untuk kamu yang masih single ini mungkin kamu sama si dia ini mungkin pernah masa PDKT tapi belum sempat ya, terus kalian pergi, kalian terpisah, mungkin si dia kerja keluar kota, dia fokus untuk mengejar karirnya dia, mengejar pendidikannya dia ke luar negeri atau ke luar negara atau ke luar provinsi ya, mungkin atau mungkin sebaliknya seperti itu, mungkin kamunya ya. Lah di sini aku ngerasa sih kalian akan ketemu kembali, kalian akan pengen untuk mengungkapkan rasa sayang kalian yang masih tertunda kemarin, pengen intinya kayak kamu sama dia jujurlah perasaan satu sama lain lah gitu loh, ya. Kalian masih memiliki rasa cinta yang masih disimpan, masih dipendam di dalam hati gitu loh, ya. Itu sih yang kutangkep untuk si Scorpio, ya. Scorpio, sorry men, untuk Aries. Sorry ini Aries ya, bukan Scorpio, maaf banget aku lupa, Bu. Maaf ya untuk Aries ya. Yuk kita kepoin klarifikasinya untuk Aries ya, Sun, Moon, Rising, and Venus di bulan Maret ya 2025 ini seperti apa. Mohon maaf aku agak sedikit blank, sorry. Oke. Oke, di sini berbagi banyak yang membutuhkan pertolongan ya, oke. Aha. Kerjaan atau tugas yang menumpuk. Pujian tulus dari orang yang berpengaruh ya, oke. Kinerjanya kamu lagi bagus banget ini, kamu juga mendapatkan apresiasi dari kerja keras kamu ya, si Aries ya. Oke. Butuh usaha ekstra untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan ya. Kamu lagi pengen mengejar mimpi kamu ya, lagi semangat banget. Dan di sini ada healing, semesta sedang merindukan kamu atau bermeditasi ya. Dan bottom of the deck-nya ada kejutan yang akan membuatmu tercengang ya. Mungkin si dia akan datang menemui kamu secara mendadak ya, mungkin kamu agak sedikit shock ya. Dan di sini mungkin kamu juga lagi banyak banget melakukan kegiatan aksi sosial ya. Mungkin kan di sini ada lagi banyak bencana alam, mungkin kayak banjir atau bencana alam lain. Jadi kayak kamu tuh bener-bener lagi jadi relawan banget ya. Mungkin di sini kamu juga ada yang menyumbang sebagian harta kamu untuk korban perang Palestina Israel ya. Perang di Palestina, di Gaza sana, atau mungkin kamu suka berbagi ya, kan ini kan bulan Ramadan ya, mungkin kamu suka berbagi, kamu bagi-bagi buka apa ya, kayak, kamu memasak ya, kamu bagi-bagi, untuk buka, untuk kaum-kaum duafa, untuk anak-anak panti asuhan atau anak-anak jalanan, itu juga bisa. Aku bener-bener kamu ngerasa kayak kamu tuh bener-bener suka banget berbagi, suka membantu sama orang. Kamu dermawan banget ya, atau enggak mungkin kamu suka membantu orang-orang sekitar kamu yang benar-benar membutuhkan bantuan kamu. Nah, di sini kamu lagi fokus sama kerjaan kamu, sama karir kamu ya, mungkin banyak deadline yang harus kamu selesaikan, dan di sini juga atas kinerja keras kamu, atas kerajinan kedisiplinan kamu ini kamu mendapatkan apresiasi dari orang sekitar kamu ya untuk Aries. Dan di sini kamu juga lagi meyakini bahwa yang namanya kesuksesan itu tidak datang dengan instan, harus ada butuh pengorbanan, harus butuh usaha keras untuk bisa meraih kesuksesan, meraih mimpinya kamu ini yang sedang kamu lakukan. Dan di sini kadang kamu kalau pulang ke rumah, terkadang kamu juga sering banget merasakan kesepian. Jadi daripada kamu bergalau-galau ya, gunakan waktu kamu untuk berdoa ya, beribadah kepada semesta sesuai sama keyakinan kalian masing-masing ya. Atau bisa kamu juga
juga bermeditasi itu juga bagus untuk meningkatkan kesadaran spiritual, untuk mencari ketenangan batin dan melatih untuk mempertajam intuisi kalian ya. Itu yang kutangkap untuk Aries. Oke, sorry Aries ini bukan Scorpio ya, Aries. Sorry aku salah sebut. Sorry banget. Agak sedikit blank. Oke. Yuk sekarang kita lihat klarifikasi untuk cintanya kamu ya, para Aries ya. Oke. Let your friend helps you ya, sama sahabat kamu atau teman kamu akan memberikan bantuan atau dukungan past life relationship ya, hubungan past life ya, hubungan masa lalu. Dan di sini ada deception ya, ada ketidakjujuran dalam hubungan kalian. Finance and career, masalah finansial dan keuangan jadi masalah hubungan kalian. Dan di sini ada stay optimistic about your love life ya. Jadi tetap optimis terhadap kehidupan cinta kamu dan retreat ya. Saatnya kamu mundur sejenak, saatnya kamu beristirahat sejenak. Ya, break ya. Oke. Untuk Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus di bulan Maret ini ya, untuk energinya cintrong, energinya cinta kamu ya. Di sini ada teman-teman kamu, sahabat kamu akan memberikan support, memberikan bantuan atau masukan, saran untuk memberikan semangat lagi ya untuk kamu yang sedang menghadapi patah hati, mungkin kamu sedang menghadapi down, itu juga bisa jadi. Dan dia adalah seseorang yang kalian kenal di past life. Ya kalau kamu percaya reinkarnasi ya, dia sama kamu tuh sudah terkoneksi dari dulu, intinya gitu. Jadi ya ketika kamu ketemu sama si itu udah bukan suatu hal yang canggung, jadi udah merasa deket banget, udah saling mengenal satu sama lain. Dan di sini ada deception ya, ada ketidakjujuran, ada kepalsuan yang dia sembunyikan dari hubungan kamu ataupun si dia, ataupun kamu ya, salah satu di antara kalian ya, ada yang tidak jujur dalam hubungan kalian, menyembunyikan tentang sesuatu hal ya. Dan di sini juga ada masalah finansi dan karir yang jadi masalah ya. Mungkin dia lagi bentrok tentang finansialnya dia, keuangannya dia yang belum stabil, ataupun kamu juga merasakan hal yang serupa. Dan di sini juga kamu tetap optimis tentang kehidupan cinta kamu. Jadi berpikirlah positif dan ini akan membawa kamu ke dalam keromansa kehubungan kamu yang jauh lebih baik. Jadi cintai diri kamu, berikan cinta yang tulus atas pencapaian kamu untuk diri kamu sendiri juga. Cintai diri kamu seapa adanya juga ya. Ketika kamu udah bisa mencintai diri kamu dengan baik, kamu udah bisa menghargai diri kamu udah bisa berbahagia dengan diri kamu sendiri, maka itu akan mendatangkan pasangan yang lebih potensial untuk dalam kehidupan kamu itu. Dan kamu juga perlu waktu untuk beristirahat sejenak, break dulu ya, itu. Ini saatnya kamu untuk istirahat sejenak dulu, gitu ya. Kalau kamu belum siap untuk membuka hati, ya jangan membuka hati dulu, istirahat dulu ya. Kalau kamu lagi patah hati, pernah dilukai seseorang, ya kamu mundur dulu, istirahat sejenak dulu, itu juga perlu untuk kamu ya. Oke, itu untuk Aries ya. Yuk kita lihat saran untuk Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus di bulan Maret ini seperti apa untuk Aries. Sorry, aku agak blank. Between words ya, di antara dunia ya, between words, to be fair ya, menjadi adil ya, temukan sisi keadilan dalam diri kamu. Dan di sini poised, kamu siap. Oke. Oke, ini saran dari semesta ya. Sorry, walk in the roots ya. Jalan yang bercabang, dan di sini ada TikTok, waktu, dan bottom of the deck-nya here and now. Di sini dan sekarang. Aku minum bentar. Oke.
Aries. Saran dari semesta, dari universe, dari higher self-nya kamu, dari spirit ya, tinggalkan masa kelamnya kamu, masa lalunya kamu ya, lepaskan. Karena itu sudah selesai, itu cerita yang udah usang, itu sudah tidak akan terjadi lagi, sudah tidak akan kembali lagi ya. Semakin kamu mengingat-ingat masa lalu kamu, semakin kamu terfokus untuk menceritakan ke sana sini ya, tentang masa lalu, tentang kesakitan kamu, ini malah akan terjadi beneran dalam kehidupan kamu ke selanjutnya. Jadi sarannya adalah lepaskan aja ya, biarkan yang lalu biarlah berlalu, kan itu udah selesai, itu cerita udah selesai, udah cut, udah the end, jadi udah tamat ya. Sekarang ada cerita masa depan yang baru, tentunya dengan harapan yang lebih indah daripada yang sebelumnya. Jadi ya, hidup itu mau susah, mau sedih, mau bahagia, mau menderita, mau kebahagiaan datang ke kamu, ya itu adalah hasil dari penciptaan diri kamu sendiri, dari hasil dari manifest kamu gitu ya. Itu, dan di sini juga to be fair ya, jadilah lebih sosok yang lebih adil untuk diri kamu sendiri ya. Berikan rasa keadilan ini untuk diri kamu sendiri ya. Sebenarnya orang lain gini lah, tidak akan ada orang lain yang bisa menyakitin kamu, yes, benar. Tapi ya ini kembali ke kamu memberikan izin nggak mereka menyakiti kamu. Kalau kamu udah bisa memasang perlindungan untuk diri kamu sendiri, aku rasa juga orang tidak akan bisa menyakiti kamu gitu. Dari Seda Paiset ya, ketika kamu udah siap, semua kelimpahan akan datang ke kamu. Dan di sini mungkin kamu lagi dilema ya. Ada 3 pilihan yang harus kamu ambil ya. Mungkin pekerjaan, atau mungkin kamu lagi dideketin sama 3 sosok orang ya, lagi sosok tiga cowok, 3 cewek yang lagi mendekati kamu bingung milih yang siapa yang harus kamu pilih ya. Tentukan ini dengan intuisi kamu, dengan kata hati kamu, mana yang terbaik untuk kamu ya, siapa yang kamu cintai dan lain sebagainya. Pilihlah dengan cara yang bijak. Di sini juga ada TikTok, ini hanya masalah waktu ya. Waktu yang akan berputar, waktu yang akan menentukan jalan ke arah mana kamu harus melangkah. Dan di sini juga here and now ya, di sini dan sekarang ya. Lakukan yang terbaik untuk saat ini ya. Lepaskan masa lalu karena masa lalu udah selesai, udah usang ya. Masa depan juga masih abu-abu, masih belum tentu terjadi. Jadi sekarang lakukan yang terbaik untuk saat ini aja itu ya. Oke, itu untuk Aries ya, Sun, Moon, Rising, and Venus di bulan Maret 2025 ya. Yuk kita lihat Aries, untuk kamu simfoni songnya tuh seperti apa untuk Aries? Satu, dua. Oke, untuk kamu Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus ya. Armada, buka hatimu, bukalah sedikit. Mungkin di sini ada kamu lagi dideketin sama sosok baru sih nih, ada cinta baru yang datang sama kamu ya. Mungkin kamu belum bisa membuka hati. Aku nggak bisa komentar ya, itu kembali ke kamu ya. Kalau kamu belum bisa membuka hati ya, lebih baik kamu jujur sama seseorang ini bahwa kamu tuh lagi butuh waktu sendiri dulu. Kalau dia benar-benar mencintai kamu ya kamu jujur aja, kamu butuh proses, butuh waktu untuk sembuh dari luka dulu. Kalau dia benar-benar cinta sama kamu, aku rasa dia pasti juga akan mau menunggu kamu kok. Kalau enggak ya udah, mungkin akan ada sosok baru yang akan datang lebih baik daripada yang ini gitu sih. Callum Scott ya, you are the reason ya, kamu adalah alasan ya. Oke, itu lagunya untuk Aries ya. Mungkin kamulah alasanku atau lain sebagainya ya. Oke, dan di sini kita lihat inisial namanya untuk Aries. Oke, ada R Romeo ya. Ada R lagi ya. Edward, Bella,
Mungkin di sini ada yang namanya Riri atau Riri. Tuh ya. Ada Kakak, Fanta, Tango, Gary, Xavier mantan, Mario, Doni, Ola, oke, Nona, Xavier mantan, XX mantan mungkin ya, Cinta, Viva, Kakak, Queen, Doni, Pongki, Papa, William. Dua tiga ya inisialnya. Oh sorry, ada lagi J, Juliet. Ada 24 inisial. Oke, itu bisa inisial nama kamu, nama si dia, nama tengah, nama panggilan, nama julukan, atau nama apapun yang berhubungan antara kamu sama si dia ya. Oke, ada sebuah perubahan dalam kehidupan kamu, keselarasan. Oke, penyelarasan, keseimbangan yang akan membawa perubahan impact dalam kehidupan kamu. Oke, ini bisa tanggal, bulan, tahun lahir, atau angka kembar yang sering kamu lihat ya. Di sini ada sebuah keselarasan, keseimbangan dalam kehidupan kamu yang akan memberikan perubahan baru yang lebih baik dari sebelumnya ya. Ketika kamu udah bisa belajar melepaskan, belajar untuk melepaskan bagasi emosinya kamu udah bisa berdamai sama masa lalu kamu ya, maka perubahan baru itu akan datang ke kamu. Apa yang selama ini kamu mimpi-mimpikan, kamu cita-citakan akan datang dengan sendirinya dalam kehidupan kamu. Itu intinya ya. Jadi belajarlah untuk jangan terlalu berambisi mengejar sesuatu ya, yang akhirnya kamu merasa lelah. Ya udah, kamu belajar aja, berusaha sebisa mungkin yang kamu lakukan, bermanifest, berafirmasi, lepaskan, maka itu akan datang ke kamu. Intinya itu sih ya. Oke. Itu ya untuk Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus di Maret 2025. Thank you udah nonton. Selebihnya mohon maaf kalau ada kata-kataku atau penyampaianku yang kurang berkenan di hati kamu, mohon maaf. Bijaksana dalam menyikapi readingan ini. Ini bersifat vice versa, bisa kebolak-balik antara kamu sama si dia ya. Dan bila butuh pembacaan lebih akurat, silahkan ambil personal reading denganku. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan aku masih bagi-bagi GA ya. Kalau kamu mau pengen dapat hadiah GA dari aku, ya tolong komentar di bawah ini dengan sematkan hashtag ya Healing and Abundance 10K, lalu kamu komen seperti biasa ya. Dan hadiah ini tidak dipungut biaya apapun, tidak ditanggung oleh pajak apapun, jadi gratis, langsung aku kirim ke kamu kalau kamu menang ya. Oke, thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, terima kasih semuanya. Dadah.